Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran informatika. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Nah, dalam bab 1 ini nanti kita akan belajar tentang sejarah, kemudian versi PowerPoint dari masa ke masa, serta pengoperasian dari Microsoft PowerPoint itu sendiri. Pengenalan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau yang biasa dikenal dengan Microsoft Office PowerPoint atau juga disebut dengan PowerPoint saja. Nah, ini adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dalam paket aplikasi kantoran mereka ya. Jadi dalam satu paket Microsoft itu biasanya ada Microsoft Word, Excel, Access, dan termasuk juga Microsoft PowerPoint itu sendiri. Nah, aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran, pebisnis, guru, siswa, atau trainer. Nah, dimulai pada versi Microsoft Office System 2003. Nah, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint menjadi Microsoft Office PowerPoint. Nah, kemudian pada Office 2013 dan 2016 namanya cukup disingkat hanya PowerPoint saja. Kemudian selanjutnya adalah sejarah Microsoft PowerPoint. Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Fortaf Incorporation yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Jadi dulu Microsoft PowerPoint itu namanya adalah presentation. Nah, kemudian setelah bergabung dengan Fortaf Incorporation, mereka mengganti namanya menjadi PowerPoint. Nah, itu adalah sejarah dari Microsoft PowerPoint. Kemudian awal kemunculan Microsoft PowerPoint itu adalah pada tahun 1987. PowerPoint versi 1.0 ini dirilis dan komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. Pada waktu itu PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead proyektor. Atau sekarang ini proyektor ya yang biasa kita kenal. Nah, setahun kemudian versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna ya. Setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. Kemudian Microsoft pun mengakuisisi Fortaf Incorporation dan tentu saja perangkat lunak PowerPoint ini harganya lumayan mahal ya, dengan harga kira-kira 14 juta dolar. Kalau dikonversikan ke dalam rupiah saat ini dengan kurs 15.000 ya, itu sekitar 21 miliar rupiah ya. Nah, itu dibeli oleh Microsoft pada tanggal 31 Juli 1987. Kemudian pada tahun 1990 ya,
versi Microsoft Windows dari PowerPoint versi yang kedua ini muncul ke pasaran mengikuti jejak Microsoft Windows 3. Jadi dalam Microsoft Windows 3 itu di dalamnya ada paket PowerPoint versi 2. Nah, sejak tahun 1990, PowerPoint telah menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office, kecuali Basic Edition. Nah, ini adalah sejarah awal munculnya Microsoft PowerPoint. Kemudian selanjutnya ini adalah versi Microsoft dari masa ke masa ya, dimulai dari tahun 1987, kemudian tahun 1990 diakuisisi oleh Microsoft ya, kemudian berkembang dari PowerPoint 2, 3, 4, 7, 97, 98, 2000, kemudian ini dari 2000, PowerPoint 2001, 2002, sampai yang terakhir ini yang sekarang kita gunakan adalah versi 2016 ya. Itu adalah versi PowerPoint yang terakhir. Kemudian dalam PowerPoint, dalam pengoperasiannya ini, seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya, objek teks, grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya diposisikan dalam beberapa halaman individual. Nah, dalam PowerPoint ini disebut dengan slide. Istilah slide dalam PowerPoint ini memiliki analogi yang sama dengan slide dalam proyektor biasa. Akibatnya muncul perangkat lunak komputer yang mampu mengolah presentasi semacam PowerPoint dan Impress. Setiap slide dapat dicetak atau ditampilkan dalam layar dan dapat dinavigasikan melalui perintah presenter. Nah, slide juga dapat membentuk dasar webcast atau siaran World Wide Web ya, dalam internet ya. Nah, PowerPoint juga menawarkan dua jenis properti pergerakan. Nah, biasanya yang sering digunakan dalam PowerPoint ini hanya ada dua menu yang biasa digunakan dalam PowerPoint. Yang pertama adalah custom animation dan yang kedua adalah transition. Nah, ini yang sering digunakan dalam PowerPoint. Pertama adalah custom animation. Ini properti pergerakannya adalah entrance. Entrance itu adalah masuk ya. Jadi animasi yang isinya digunakan biasanya untuk objek awal slide atau misalkan di awal itu biasanya menggunakan entrance. Kemudian emphasis, ini emphasis agar animasi atau objek tersebut bisa lebih tebal atau untuk memfokuskan objek ya, itu emphasis. Dan yang terakhir adalah exit objek. Jadi dalam suatu objek itu animasinya seperti keluar ya. Itu ada dalam custom animation. Kemudian yang kedua adalah transition. Transition itu adalah fungsinya untuk mengatur pergerakan dari satu slide ke slide lainnya. Nah, semuanya dapat dianimasikan dalam banyak cara. Desain keseluruhan dari sebuah presentasi dapat diatur menggunakan master slide. Dan struktur keseluruhan dari presentasi dapat disunting dengan menggunakan primitive outliner ya. Nah, itu adalah cara pengoperasian Microsoft PowerPoint. Jadi ada custom animation dan transition. Ini yang biasa digunakan dalam untuk mengatur slide yang kita gunakan. Nah, dalam PowerPoint itu sendiri dapat menyimpan presentasi dalam beberapa format, yaitu PPT atau PowerPoint Presentation, yang merupakan data biner dan tersedia dalam semua versi PowerPoint termasuk
PowerPoint 12. Ada juga PPS, ini PowerPoint Show. Jadi dia hanya menyimpan data biner dan jadi dia hanya menyimpan tayangan saja ya. Ada juga POT, PowerPoint Template, dan PowerPoint PPTX ya. PPTX ini PowerPoint Presentation ya, berbentuk XML. Kemudian kompatibilitas Microsoft PowerPoint itu, mengingat Microsoft PowerPoint merupakan program yang sangat populer, banyak aplikasi yang juga mendukung struktur data dari PowerPoint. Seperti halnya OpenOffice ya, Impress, dan Apple Keynote. Hal ini menjadikan program Microsoft PowerPoint dapat digunakan sebagai alternatif karena selain itu tentunya dapat membuka format PowerPoint. Aplikasi-aplikasi tersebut tentunya memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh PowerPoint. Nah, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan saja ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.